Hello guys, jumpa dengan saya di Pesan 3 Menit, channel Pesan 3 Menit. Saya Sarah Antoni dan saya sangat senang karena bisa hadir bersama dengan saya di ruang ini para pendeta, hamba-hamba Tuhan yang senior ya dalam pengalaman dan juga yang junior ya. Saya ingin menyapa Anda dengan memperkenalkan hamba-hamba Tuhan. Yang pertama, silakan Pak, bisa disebutkan namanya paling kanan. Iya, saya Eko Hartanto. Bapak melayani di mana? Pelayanan di GSCA di Klaten juga. Ya, lalu Pak berikutnya. Saya Abdi Sulbet, saat ini mengembalakan gereja Jelopo, Karanganom, Klaten. Ya. Ya, saya Jakaria Sudarmanto, mengembalakan di gereja Sidang Jematala, Delanggu. Ya, luar biasa ya. Sekarang guys, karena kita tahu ya ini adalah fakta real tentang apa yang baik kita dengar langsung dari Kepala Negara Bapak Presiden Joko Widodo maupun Menteri Keuangan ya. Dan kita melihat situasi ya, kalau kalian sering ada di sosmed, kalian bisa tahu situasi dunia hari-hari ini berkaitan dengan masalah ekonomi ya, masalah finansial. Jadi pada hari ini kami akan membahas gimana cara Tuhan memelihara umat Tuhan di masa krisis ya. Kita mulai dengan yang paling kanan, senior saya Bapak Pendeta Eko Hartanto. Gimana Pak cara Tuhan memelihara umat Tuhan di masa krisis ini? Silakan Pak. Oke, terima kasih untuk kesempatan siang hari ini ya. Untuk saudara-saudara yang ada di rumah ataupun dimanapun saja berada, ya sedikit pengen berbagi aja bahwa sesungguhnya Tuhan kita adalah pribadi yang sangat bertanggung jawab dengan semua ciptaannya, termasuk kami, termasuk kita, dan secara khusus juga dengan jemaat, orang-orang percaya. Kalau merujuk kepada sejarah awal manusia, maka Tuhan sebenarnya mempunyai sistem pemeliharaan sendiri. Sistem pemeliharaan sendiri. Good. Jadi ketika di Taman Eden, itu mereka sangat dimudahkan dan diistimewakan. Dalam artian, kerja mereka memang tidak banting tulang dibandingkan setelah pasca kejatuhan. Nah rupanya seiring waktu berjalan, sistem itu sudah jadi hilang. Jadi sebagai konsekuensi manusia tidak dengar-dengaran dengan Tuhan, berakibat pada sebuah perjalanan yang penuh dengan onak dan duri. Bahkan pergumulan itu mewarnai kehidupan mereka bahkan sampai mati. Tapi puji Tuhan, ada kabar baik, gereja mempunyai sistem baru ini. Ya. Jadi Berdasarkan dalam gereja, gimana tuh Pak sistem baru, gimana Pak? di gereja ada belief systemnya, Belief system. ya. Ya. Terus ada support sistemnya, Support system. kemudian ada hierarki. Hierarki sistem. Tolong Pak dijelaskan, makin penasaran kita ini ya. Belief system, support system, Iya. hierarki sistem. Silakan Pak. Dengar jangan kemana-mana ya. Artinya begini, semua yang ada di dalam kelembagaan tubuh Kristus itu, sistemnya mestinya sama, seharusnya sama. Harusnya sama. Karena itu sudah mulai dirintis dengan hadirnya Yesus sebagai prototipe surga, membentuk suatu jenis kehidupan yang berbeda. Nyaris ini suatu tawaran surga, bolehlah hidup di dunia ini dengan situasi yang secara umum ada data fakta lahiriah yang bisa kita lihat, Ya. krisis katakanlah. Ya, Dan Yesus masuk ke dunia ini juga dunia dalam keadaan krisis. Benar. ya, amin. Tapi kalau merujuk kepada kisah 33 tahun setengah, dari sejak beliau lahir sampai 12 tahun, ada di dunia yang penuh dengan krisis sebenarnya, tetapi dia tidak pernah merasa Mengalami krisis. krisis. Ya. Sampai 18 tahun berikutnya, ya beliau memang sebagai seorang tukang kayu, tapi ya tidak mengalami krisis itu. Artinya begini, sorga sudah mengutus Yesus untuk menawarkan sebuah pola hidup yang berbeda. Pola hidup ya. Oke. Jadi benarlah kalau gereja mempunyai hasrat untuk fokusnya ke sana. Jadi bagaimana hidup kesehariannya, bagaimana hidup hubungannya dengan Bapaknya, semua sudah komplit di dalam Injil.
Nah, saya kira Yesus tidak pernah bergantung pada uang. Dan memang dari awal Tuhan tidak menciptakan uang. Wow, sesuatu banget guys. Terus. Iya. Akhirnya gereja mestinya sudah mengadopsi pola kehidupan yang Yesus ajarkan, kemudian itu kan berlanjut dengan pengajaran rasul-rasul ya. Dan mereka benar-benar menjadi kelompok orang yang bukan eksklusif, tetapi memang dibedakan. Mereka bisa menghidupi umat keluarganya sendiri, bahkan dalam komunitas gereja yang disebut eklesia, bahkan rasul-rasul juga agak kekurangan. Jadi makin mengerucut dan makin menarik guys. Jadi sebetulnya Pak Eko sedang mengajarkan kepada kita. Tadi kalian dengar bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan uang. Benar ya. Dan bahwa memang Yesus dan murid-murid seperti orang percaya juga berada di satu dunia yang sama. Tetapi mereka menganut sebuah sistem yang menyebabkan mereka tidak kekurangan. Ya, Bapak share dikit lagi tentang sistem itu. Ya, Bapak ini enak banget ya, suka bikin penasaran. Silakan Pak, ya sistemnya apa? Izinkan ya? saya melanjutkan ya. Jadi, oke lah, tidak ditarik terlalu jauh ya. Musim pandemi kemarin, ya tidak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya fakta lahiriah ini membuat gereja tidak bisa berkutik sesungguhnya. Karena semua agenda kegiatannya off. Berarti off. Sementara makan terus. Makan terus. Iya. Tapi yang kami dapati, dan saya rasa rekan-rekan orang-orang kunci ini juga mengalami hal yang sama. Amin. Tuhan itu ternyata Tuhan yang kreatif. Beliau bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yang mustahil menjadi mungkin. Amin. Kayaknya lewat masa kemarin kami tanpa bergumul untuk pribadi kami. Ya. Tidak ada kesulitan apa-apa. Tidak ada kerumitan apa-apa. Bahkan kami terkaget-kaget hal-hal yang belum sempat kami pikirkan, bahkan kami upayakan secara manusia, tiba-tiba ada saja. Iya. Itu rahasianya apa sih Pak? Bapak ini bikin penasaran. Gimana sih ya? Sampai tidak ada kerumitan, tidak ada kesulitan, bahkan pandemi telah membuat lockdown segala sesuatu. Bapak langsung aja Pak, rahasianya dibocorin Pak. Jadi sesungguhnya Tuhan itu menaruh suatu harta besar di muka bumi ini, dipercayakan kepada gerejanya, yaitu firman-Nya dan rohnya. Firman dan roh. Jadi seperti kita ini sebagai hamba Tuhan ya tidak sekedar profesi sebenarnya, lebih dari itu. Lebih dari profesi. Kita menjadi partner kerjanya. Ya. Sehingga firman dan roh itu menjadi bagian material ilahi yang bisa menjadi modal kita untuk membawa kehidupan ilahi kepada diri kami, keluarga kami, dan jemaat. Yang saya senang dengan istilah menikmati realita Tuhan setiap hari. Setiap hari, aduh kalian benar-benar. Itu yang saya rasakan. Sangat luar biasa. Ternyata dengan hadirnya firman dan roh, bukan sekedar wacana, dan ini bukan ilmu teori wacana, tetapi ilmu aplikatif ya kan. Jadi yang penting ngerti aplikasinya ya. Sekarang hidup jadi mudah dengan banyaknya aplikasi. Ya demikian kalau kita ngerti aplikasinya surga, kita bisa di tengah-tengah dunia yang sama yang krisis, tapi ngerti aplikasi surga, maka semuanya akan berjalan smoothly. Luar biasa. Nah sekarang saya ke Pak Hardy. Pak Hardy ini barusan beberapa saat ini membagi pengalaman yang sangat luar biasa, bagaimana beliau ini masuk di sebuah gereja kecil di desa yang persembahannya berapa tadi itu Pak? 28.000. Bapak ngomong agak keras, jangan malu dong Pak. Ya. Berapa? 28.000. 28.000 satu minggu, tapi kemudian dengan aplikasi surgawi yang beliau miliki, kemudian gereja itu dalam tempo singkat bisa dipasang keramik, bahkan pastori dibangun hanya dengan persembahan 28.000 per minggu. Sungguh tidak masuk akal. Jadi Bapak bisa kasih bocoran sedikit tentang aplikasi yang Pak Eko katakan tadi ya. Ya, jadi kalau di pelayanan kita, saya mengaplikasi di firman Tuhan dalam
2 Tawarik 26 ayat 5 ketika Raja Usia usianya masih muda, 16 tahun pada saat itu dia dinobatkan jadi raja. Dia tidak tahu bagaimana cara memimpin pada saat itu. Ketika dia dinobatkan menjadi raja mengganti ayahnya, dia kebingungan, tidak tahu bagaimana caranya memimpin. Nah, ada seorang hamba Tuhan, nabi pada waktu itu, Zakaria, sebagai nabi yang membina dia dan mengajar dia takut akan Tuhan. Tuhan. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-2 Tawarik 26 ayat yang kelima berkata begini, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Luar biasa. Jadi kata kuncinya adalah mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Sekarang jadi aplikasinya jelas, guys. Ya? Mencari Tuhan, kata kuncinya. Jadi ketika orang itu mencari Tuhan, itu adalah sebenarnya adalah dia ketemu sama sumbernya. Yang itu adalah sumber yang paling dibutuhkan daripada semuanya. Tapi ketika orang ketemu dengan Tuhan, sebenarnya dia sudah ketemu dengan yang lain. Tapi kalau ketika orang menyibukkan waktunya dengan sebetulnya ketika mereka menjauh dari Tuhan, mereka sebenarnya kehilangan banyak hal. Tapi ketika mereka ketemu Tuhan, dia mendapat banyak hal. Wow, luar biasa, Pak. Jadi biar saya perjelas, tadi Pak Eko katakan bahwa realita Tuhan. Pak Eko juga mengatakan bahwa kita ini melebihi profesi ya Pak ya. Sebagai pendeta kita lebih dari sekedar sebuah profesi, tapi kita membangun suatu hubungan partnership dengan kerajaan surga. Jadi boleh nggak Pak saya katakan kita adalah agent of God's kingdom. Kita adalah agen-agen. Lalu kemudian Bapak katakan bahwa aplikasi itu adalah firman dan Roh Kudus yang real, yang dialami day by day dalam hidup kita. Dan kemudian Pak Hardy semakin membukakan wawasan kita bahwa seperti Usia, aplikasi itu adalah actionnya adalah mencari Tuhan. Mencari Tuhan, menemukan sumbernya. Sumbernya itu bahwa banyak orang terlalu sibuk untuk cari ini itu, tapi aplikasinya itu adalah sumbernya. Tuhan, firman-Nya, Roh-Nya. Jadi sekarang saya mau tanya kepada Bapak Zakaria, ini pernah ngonten sama aku juga nih. Beliau ini dulu adalah juga pernah menjadi ketua daerah dari Gereja Sidang Jemaat Allah daerah 1 Jawa Tengah. Ya, Bapak sudah melayani berapa tahun Pak? Ya, kalau dihitung tahun saya sedikit agak lupa, tapi saya mulai menjadi pelayan Injil atau pendeta di saat saya melangkah 1983. 83 sampai sekarang. Sampai saat ini. Ya, sampai jadi kira-kira umur saya 20 tahun waktu itu. Jadi Bapak, saya mau tanya ya, Bapak, tadi Pak Eko katakan partnership, Pak Hardy katakan bahwa kita mencari Tuhan seperti Usia umur 16 tahun bisa jadi raja karena dia sebetulnya didampingi oleh nabi Tuhan ini yang senantiasa mengajari dia cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Nah, saya tanya kepada Bapak, sebagai hamba Tuhan, bagaimana aplikasinya orang cari Tuhan? Apakah dia harus tinggal di gereja 24 jam? Apakah dia nggak usah kerja di luar ya? Selain hamba Tuhan loh ya, maksudnya full timer. Apakah dengan kita ngomong, hai kalian semua umat Tuhan, kalian harus nemu aplikasinya. Aplikasinya tuh firman, realita roh, dan bagaimana kita mencari itu dulu ya. Dan apa itu berarti? Kita semua harus pergi ke gereja, tidur di gereja 24 jam, beribadah. Gimana Pak? Iya. Caranya seperti apa kalau misalkan ke jemaat ini Pak? Ini pribadi ya saya. Ya. Pada dasarnya kita tidak harus melulu tinggal di dalam gereja ya. Kita juga harus beraktivitas di luar gereja. Ya. Di dalam gereja seperti tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba Tuhan untuk melayani, otomatis kita di gereja, tetapi bukan berarti pendeta harus ada di dalam gereja. Melulu di situ tidak, karena kita dituntut juga menjadi garam dan terang. Terang kalau bisa itu di dalam pelayanan kita, terang juga bisa kalau ada di luar sana. Jadi kita harus beraktivitas dengan masyarakat, karena kita tidak lepas hidup di dunia ini, kita harus hidup antara satu dengan yang lain. Tetapi yang jelas, apa yang disampaikan Pak Eko, apa yang disampaikan Pak Adi itu sangat betul.
Sewaktu saya masih ada di Banyuwangi, saya terus terang aja dipanggil Tuhan untuk melayani. Ada satu ayat yang memang saya pegang. Kalau Tuhan yang panggil, pasti Tuhan yang akan memperlengkapi. Ini satu ayat yang saya pegang sampai sekarang ini. Jadi itu di dalam gereja, contohnya saya selaku pendeta, masuk pandemi kemarin, masuk pandemi awal merebaknya itu, kami sedang renovasi total gereja di Delanggu. Dan terus terang saja kami secara manusia tidak mungkin itu bisa jadi gedung ini, karena kita hanya punya uang 20 juta. Tetapi kami tidak melihat kondisi situasi yang sedemikian. Yang kami lihat tadi, kalau Tuhan yang manggil, Tuhan yang perlengkapi, pasti Tuhan yang akan memberkati. Amin. Ya, olehnya dalam pelayanan kami, ya selain kami itu berserah kepada Tuhan dan percaya, dan kami beraktivitas karena kami dituntut untuk menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat. Dan di tengah masyarakat itu siapa? Kita tidak boleh egois, hanya memperhatikan kita kelompok orang Kristen. Tapi di luar sana ada teman-teman kita yang beragama lain, kita harus antara satu dan yang lain, saling menghormati, saling menghargai, dan bergandengan tangan. Dan disitulah buah itu akan nyata. Karena apa? Selama saya menjadi pendeta di Delanggu itu, justru saya sering mendapat berkat-berkat dari kalangan saudara-saudara kita, bukan dari jemaat, tetapi dari orang-orang yang lain yang beragama Islam, memberkati kami di dalam pelayanan kami. Luar biasa. Saya ini enggak kebetulan memanggil bapak-bapak ini ada di sini, ya. Jadi saya balik ke Pak Eko ini, ya. Jadi Bapak sudah mempunyai istilahnya aplikasi itu, ya. Bagaimana cara Bapak empower umat Tuhan untuk mereka semua bisa pakai aplikasi ini? Sebab tadi dikatakan bahwa kan kita nggak 24 jam di gereja kan, tetapi bagaimana cara Bapak memperlengkapi umat Tuhan untuk bisa menerapkan aplikasi ini, ya, firman dan realitas roh, dan bagaimana tadi Pak Hari kata mencari Tuhan. Apakah mereka tinggal di gereja aja berdoa terus makanan datang dari langit atau gimana, Pak? Silakan Pak Eko. Terima kasih Ibu. Berlanjut dari apa yang sudah saya sampaikan sebagian. Jadi berbicara mengenai belief systemnya itu tadi, sesungguhnya kita ada di dalam satu dunia yang disebut dengan dunia roh. Dunia roh. Dunia roh. Dengan mekanisme yang ada. Tolong dikerasin dikit ya, Pak. Kita masuk di dalam area dunia rohnya. Dunia roh. Nah, dunia roh tentu beda sama sekali dengan yang disebut dengan kosmos. Dunia yang mempunyai sistem juga. Nah, sistemnya dunia Tuhan selalu membangun, memberdayakan, menghidupkan. Nah, menarik sekali ketika saya dituntun Tuhan untuk bisa memahami, ya karena roh tak terbatas ya. Jadi ketika firman itu disingkapkan, memberi pengertian, itu Mazmur 119 ayat 130. Jadi kalau firman itu disingkapkan, memberi pengertian, ternyata itu akan menjadi sesuatu yang bisa jadikan pegangan. Nah, ternyata firman itu adalah kaidah hidup. Amin. Dan roh itu sendiri adalah kendali hidup. Ketika saya mendalami, merendam diri istilahnya, membaptis diri di dalam firman dan roh, ternyata untuk menular kepada jemaat sebagai tanggung jawab lokalitas kami, otomatis, karena duplikasinya akan terjadi. Jadi benar kalau Pak Adri tadi dalam kesaksiannya tadi mengatakan doanya sudah progres, tanpa kesulitan sebenarnya ketika yang disampaikan adalah kehidupan pengalamannya, itu jemaat tiba-tiba saja menangkap, karena mereka dalam satu frekuensi. Luar biasa. Satu frekuensi, Bapak ini selalu bikin penasaran guys ya. Dalam kumpulan gereja ibadah itu ya, katakan satu ibadah itu saja, itu sudah menciptakan sesuatu terobosan sebenarnya. Dari menit pertama, ketika kita sebagai pemimpin rohani sudah terkonek dengan ruang tahta, ya, ruang tahta dan surga, itu otomatis nyata. Jadi untuk saya 3-4 tahun ini merasa bahwa khotbah bukan suatu pergumulan lagi, karena saya tidak ada kepentingan apa-apa dengan diri saya. Hanya saya tangkap, oh Tuhan maunya bicara ini, saya sampaikan. Nah, saya dulu tergoda untuk mau ngajarin jemaat dengan banyak ragam. Ternyata bukan itu. Dan itu nampaknya semua pendeta punya problem ya. Ini mau ngajar ini ya. Dari pengalaman saya pribadi, saya kedodoran dalam hal ini.
Karena untuk mendapatkan materi itu, jadi saya tidak fokus dalam satu sumber, ya enggak. Jadi saya nyomot sana, nyomot sini, kulaan sana, kulaan sini. Jadi materialnya adalah campuran. Nah, padahal kuncinya tepat. Nabi Zakaria sudah ngajarin. Carilah Tuhan, sumbernya di situ. Satu material ilahi ditaruh, kita tinggal ngomong, ternyata jemaat itu bisa langsung diajari Roh Kudus. Ini yang membuat saya tidak lebih tua daripada yang lalu. Jadi kita sedang memasuki satu frekuensi yang di atas alam kosmos. Aduh, saya kepengen kita satu hari ya Pak ya, kita mungkin Zoom dan kita bisa terkoneksi dengan banyak jemaat ya, terutama GSJA di mana kita bisa ada tanya jawab ya. Langsung merasakan sebuah inspirasi yang luar biasa, bener ya. Jadi Bapak tadi mengatakan waktu kita ada di satu frekuensi, jemaat itu kemudian ya, kayak saya pinjam istilahnya Pak Hardi, saya terhubung dengan sumber firman roh. Lalu ketika hari Minggu saya datang dan saya sampaikan kepada jemaat, dan jemaat itu masuk dalam frekuensi yang sama, yaitu spiritual, dan kemudian mereka, Roh Kudus akan mengajari mereka. Mereka akan melakukannya, dan sama seperti kesaksian Pak Hardi, Pak Zakaria, bagaimana beliau itu dihidupi justru bukan oleh orang-orang Kristen, tapi oleh saudara-saudara Muslim. Memang saya sering ngelihat beliau posting itu ya. Kalau Lebaran itu banyak tetangga-tetangga Muslim bawa makanan, bawa apa. Memang itu luar biasa, sangat luar biasa ya. Jadi ya gitu, itu faktanya bahwa barangkali ini bisa ditafsirkan sebagai Tuhan ini supranatural. Jadi Tuhan menggerakkan burung-burung gagak, malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu bukan selalu berbentuk non fisik, tapi bisa ya orang-orang yang digerakkan, ya. Termasuk ibu tadi di depan, waktu briefing, orang Mesir tadi dengan murah hati. Murah hati, Jadi sampai teman-teman Muslim bisa dengan murah hati berbagi, berbagi dengan, saya sangat diberkati hari ini, rasanya saya akan pikirkan sebuah cara yang lain, mungkin Zoom, dan kami tawarkan kepada jemaat di Klaten, di mana kita semua gembala-gembala gereja bergabung, lalu jemaat dilibatkan, mereka Zoom, kita saling sharing mengenai bagaimana caranya mengatasi situasi ini. Ya, setuju ya? Setuju. Sangat luar biasa. Jangan lupa kalian akan bergabung dengan kami di Zoom dalam waktu dekat. Dan bisa memberikan closing statement mulai dari Pak Eko, apa yang mau disampaikan kepada viewers kami. Kalimat singkat saja. Karena kita hidup di dalam hukum roh. Soal finansial, memberi atau tidak memberi, itu sebenarnya karena hukum roh, bukan hukum Taurat, dan tidak perlu dipaksakan. Abraham satu contoh, siapa yang ngajarin dia untuk memberi persepuluhan kepada Melkisedek? Tidak ada, tiba-tiba aja. Yakub pun begitu, setelah dia sukses berhasil dia mempersembahkan. Jadi perpuluhan juga, maaf ya Bu, teman-teman, saya mendapati bahwa perpuluhan dan persembahan-persembahan yang lain dalam bentuk non-uang itu sebenarnya masuk di dalam kerangka format hukum roh. Hukum roh. Ya, itulah saya senang bahwa itu hukum roh. Itulah sebabnya kenapa hamba-hamba Tuhan mendapat pemeliharaan Tuhan dengan cara ini. Ada saja tiang-tiang penopang dalam gereja. Kalau yang lain belum tergerak, ya tidak apa-apa. Tapi ada juga yang lain tuh tergerak, mungkin yang lain itu belum dijamah oleh roh. Artinya adalah tanggung jawab Tuhan sepenuhnya. Untuk meng-create sistem ini bergerak. Jadi salah satu yang saya mau bagikan juga, ya ini agak panjang, tetapi saya singkatkan aja. Saya tidak bergumul tentang uang lagi. Saya tidak bergumul tentang uang. Karena saya tahu bahwa saya ada dalam sistem yang benar dan Tuhan yang memelihara saya. Dan dari mana saja uang bisa datang. Luar biasa ya. Karena memang sebenarnya kita nggak boleh cinta uang toh. Kita hanya butuh mengelola saja. Jadi bos kita memang Tuhan yang penting kita ada dalam satu sistem. Luar biasa. Pak Hadi, closing statement. Jadi menurut saya bahwa seperti firman Tuhan katakan bahwa jadikanlah mencari Tuhan itu menjadi prioritas nomor satu.
jangan kalau ada waktu luang, tapi kita yang meluangkan waktu. Jadi jangan kalau ada waktu, tetapi kita yang mengatur waktu. Kalau kita sudah prioritaskan mencari Tuhan sebagai prioritas utama, maka yang lainnya itu Tuhan yang akan memprioritaskan kepada kita. Jadi Amin. caranya untuk terkoneksi dengan sistem itu adalah spend your best time every day to connection with heaven. Luar biasa. Closing statement, Pak. Yes, Matius 6 ayat 33 ya Pak ya. Carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Luar biasa guys, saya Olehnya mari, kalau kita sudah sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan diberkati, mungkin jemaat juga diberkati, mari kita sudah merasakan berkat-berkat dari Tuhan, mari kita akan memberi kepada Tuhan. Kalau kita mau memberi kepada Tuhan, tidak usah nunggu kalau kita kaya dulu. Tidak usah nunggu kalau kita ngenteni punya pabrik dulu. Tidak usah nunggu kita cukup. Sedangkan kalau kita nunggu kita cukup, manusia sebelum mujur ngalor tidak bakalan cukup. Olehnya sewaktu ada kesempatan, mari kita memberi, melayani, bekerja. Saya yakin apa yang kita kerjakan pasti akan menghasilkan buah yang luar baik. biasa Tuhan ya. berkati. Oke guys ya, jadi kalian, aduh saya sangat diberkati dan saya percaya kalian diberkati ya. Amin. Yang penting adalah kalian harus terhubung dengan sistem roh ya, melampaui alam kosmik ini ya, yaitu melalui aplikasi-aplikasi yang sudah disebutkan firman roh dan terhubung senantiasa dengan sumber. Maka Allah yang bertanggung jawab atas hidup Anda dan hidup saya akan memenuhi semua kebutuhan kita. Tuhan memberkati. Bye-bye.